Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. sebelum memulai pembelajaran dan supaya pembelajaran pada hari ini lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu untuk mengecek hadiran kalian hari ini. Yang Ibu sebutkan namanya, silahkan jawab hadir ya. Baik, Bu. Rania Anissa, Rania hadir, Ibu. Rita Lestari, Hadir, Bu. Dimas Pratama, Hadir, Bu. Uci Fatimah, Hadir, Ibu. Nadia Nuraini, hadir, Bu. Putri Alivia. Putri Alivia ada? Oh, ada. Baik. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang teks ceramah. Ibu akan membagikan layar terlebih dahulu ya. Sudah tampak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, hari ini kita masih membahas teks ceramah. Ada yang masih ingat apa itu teks ceramah? Teks ceramah itu adalah karangan yang berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi, suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada halayak ramai. Nah, bagus sekali. Terima kasih Nadia. Nah, sekarang Ibu meminta Suci Fatimah untuk membacakan kompetensi dasar. Ada Suci Fatimah? Ya, Ibu. 3.6 analisis untuk penunjang kebahasaan dalam ceramah. 4.6 mengkonsumsi ceramah tentang persoalan aktual dengan memperhatikan sudah, Ibu. Terima kasih Suci. Ibu rasa teman-teman semua pasti sudah pernah mendengarkan ceramah baik melalui televisi maupun acara yang lainnya kan? Ya, Ibu sudah. Nah, teks ceramah ini penting untuk kita pelajari karena akan terpakai di kehidupan sehari-hari. Kali ini Ibu akan membahas tentang struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan, tujuan umum, serta bagaimana cara menyunting teks ceramah. Nah, Ibu minta kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Nah, di sini ada struktur dan isi teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tuh berupa isu maupun permasalahan umum penulis yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada isi. Isi ini berupa pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pendahuluan dan berisi sejumlah fakta-fakta yang sekiranya nanti mendukung pendapat-pendapat yang akan penceramah sampaikan. Yang terakhir itu ada penutup. Nah, penutup ini tuh berupa ringkasan tentang pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama ada kata ganti orang pertama dan kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya, saya, aku, kamu, kami, dan kata sapaan seperti ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin. Yang kedua ada kata teknis. Nah, ini meliputi tata krama, kesantunan bahasa, dan etika. Yang ketiga ada kata kerja yang menunjukkan sebab akibat. Misalnya, kemudian, setelah, sebelumnya, pada akhirnya, dan namun. Kemudian ada kata kerja mental. Misalnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan menduga. Yang terakhir ada kata persuasif. Persuasif ini misalnya, hendaknya, sebaiknya, diharapkan, harus, dan perlu. Nah, di sini ada tujuan umum teks ceramah, ada informatif, persuasif, dan rekreatif. Siapa yang tahu maksud dari ketiga tujuan umum teks ceramah ini? Saya, Bu. Baik, Nadia, silakan. Ya, ceramah informatif itu untuk menambah pengetahuan. Ceramah persuasif itu untuk mengajak, dan ceramah rekreatif itu untuk menghibur, Bu.
Nah, iya betul sekali. Jadi informatif itu untuk menambah pengetahuan, misalnya teks ceramah tentang peranan para pelajar di masa kemerdekaan. Nah, untuk persuasif ini sifatnya mengajak, misalnya teks ceramah berisi tentang bagaimana caranya menjadi orang yang santun gitu. Nah, yang terakhir ada rekreatif nih. Yang rekreatif ini sifatnya menghibur. Di dalam teks ceramahnya biasanya dia diselipkan humor-humor atau guyon dan anekdotnya. Nah, selanjutnya ada langkah menyusun teks ceramah. Yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Misalnya, topik yang akan kita bahas yaitu tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan dari teks ceramah itu misalnya untuk menambah pengetahuan kah, menghibur kah, atau mengajak pendengarnya. Yang ketiga yaitu mencari atau mengumpulkan bahan. Nah, saat mencari atau mengumpulkan bahan ini, kita harus memilih nih bahan yang layak. Jadi kita tidak boleh asal mengambil bahan untuk teks ceramah. Nah, di sini juga kita harus memperkirakan sebisa mungkin bahan yang diambil itu tidak menimbulkan pro dan kontra. Nah, yang terakhir ada menyusun kerangka ceramah. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka ceramah ini yaitu strukturnya yang seperti Ibu jelaskan di awal, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Selain itu harus diperhatikan juga nih kaidah kebahasaannya, dan juga kita harus kerangka-kerangka bersifat logis seperti itu. Sejauh ini apa kalian paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, di sini Ibu punya teks ceramah tentang kesantunan berbahasa. Kira-kira tujuan dari teks ceramah ini tuh apa? Kita, Bu. Tujuannya persuasif, Bu. Ya, betul sekali. Ibu ingin bertanya kepada Suci, kenapa teks ini bersifat persuasif? Teks itu bersifat persuasif karena untuk mengajarkan kesantunan, Bu. Nah, betul. Jadi teks ini itu mengajak untuk kita berbuat santun ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta salah satu dari kalian membacakan teks ceramah ini dan juga menelaah strukturnya disertai dengan alasannya. Ibu ingin meminta Rania. Rania ada? Ada, Ibu. Nah, silakan Rania. Ya, Ibu. Kesantunan berbahasa. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Untuk paragraf pertamanya, itu masuk dalam pendahuluan karena mengenalkan permasalahan utama, yaitu tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Untuk paragraf kedua, itu merupakan isi atau argumentasi, karena pembicara menjelaskan tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Dan paragraf terakhir merupakan bagian simpulan atau penutup sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya, karena ini ditandai dengan kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula dengan sejumlah alasan, Ibu. Nah, betul sekali. Terima kasih Rania. Iya, Ibu, sama-sama. Nah, Ibu rasa sejauh ini kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan, mulai dari struktur hingga inti. Nah, untuk menambah keterampilan kalian, Ibu akan sajikan sebuah video. Silahkan kalian simak ya. Baik, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin meminta kalian mempersiapkan pulpen dan buku. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Silahkan kalian simak video ini, kemudian sunting video tersebut. Allah itu suka banget sama orang yang bertobat lalu belajar. Perbaiki diri taubat dan taklid, Allah mulai banget. Siapapun yang bertobat, siapapun yang kemudian ingin belajar memperbaiki diri dan semacam proses itu, Allah buka oleh temannya. Setiap hari Allah selain dia, dan kasih tahu mereka, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku. Terus Allah ngebagain dia. Allah, walaupun melihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepada dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi penuh dengan dosa kalian, tidak ada lagi planet, tidak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian di sini. Kalau kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambaku yang sakit ada di hadapanmu. Ya Allah, hambaku yang tidak sekarang datang ke Allah. Apa kata Allah? Aku bukakan batanku seluas-luasnya, aku
bagaimana? Sudah selesai menyuntingnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ibu, ini ada yang membacakan hasil suntingan dari teks ceramah yang sudah kalian kerjakan. Ibu minta Vita. Ada Vita? Ada, Ibu. Ya, Vita, silahkan bacakan. Menurut saya, dari video itu tuh, ini Bu, Allah tuh paling menyukai seseorang yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Siapapun yang ingin bertobat dan memperbaiki, Allah akan mengatakan pada malaikat bahwa dia adalah hambanya. Dan meskipun kita sering berbuat dosa, Allah tetap memanggil kita dengan sebutan hambanya. Jika ada yang memohon kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan pintu rahmat seluas-luasnya dan menggugurkan dosanya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Vita. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi teks ceramah ini. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu rasa kalian sudah cukup paham. Ibu akan memberikan tugas secara individu pada kalian. Nah, tugasnya sudah Ibu share di grup kelas. Kalian sudah lihat kan? Sudah, Bu. Ibu, sudah. Nah, setelah kelas selesai, kalian sudah bisa mengerjakan tugasnya. Dan untuk soal nomor 5, kalian harus membuat video teks ceramah hasil dari suntingan yang tadi. Paham, teman-teman? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Ibu Rania mau nanya. Boleh, Rania. Ya, Ibu, untuk waktu pengumpulannya itu sampai kapan ya, Bu? Nah, untuk waktu pengumpulan, Ibu beri waktu sampai seminggu agar hasil kerja kalian dikerjakan semaksimal mungkin. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Ya, boleh sih dia. Nanti tugasnya di mana ya? Nah, untuk upload tugas, kalian kirimkan melalui email Ibu. Ibu boleh bertanya tidak, Bu? Boleh, Dimas. Ingin bertanya apa? Untuk teks ceramahnya boleh bebas tidak, Bu? Untuk teks ceramah, kalian harus menggunakan teks yang telah disunting tadi. Yang ingin tanyakan lagi? Ya, Bu. Ibu. Nah, jika tidak ada, Ibu ingin meminta Alfia untuk memberikan simpulan materi untuk hari ini. Baik, Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur teks ceramah. Teks ceramah itu berisi tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu untuk tujuannya itu ada 3 tadi, yaitu persuasif, rekreatif, dan informatif, Bu. Nah, betul. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang struktur teks ceramah yang memuat pendahuluan, isi, dan penutup. Serta kita sudah belajar kaidah kebahasaan, tujuan umum, serta cara menyunting teks ceramah. Nah, Ibu kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek. Kalian silahkan baca-baca materinya dari berbagai sumber. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Baik. Ibu tutup ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.